Halo teman-teman, selamat siang, selamat datang di channel Makan Jakarta. Hari ini aku berada di kota Jakarta, lebih tepatnya di stasiun Pasar Senen. Dari stasiun Pasar Senen, aku akan menuju ke Surabaya menggunakan kereta api Gaya Baru Malam Selatan di kelas ekonomi. Seperti apa perjalananku naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan? Ikuti terus perjalananku sampai stasiun. Persyaratan terbaru naik kereta api di masa sekarang ini bagi penumpang dewasa yang sudah melakukan vaksin booster, itu tidak perlu lagi melakukan tes antigen ataupun PCR. Suasana stasiun Pasar Senen siang ini cukup ramai karena jam-jam segini itu ada beberapa keberangkatan kereta seperti kereta api Gaya Baru Malam Selatan, kemudian kereta api Erlangga, dan juga kereta api Bangunkarta. Makanya ramai seperti ini penumpangnya. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah standby di jalur 1 stasiun Pasar Senen. Ini keretanya berangkat 13 menit lagi, aku agak mepet boardingnya. Aku akan ke lokomotifnya dulu ya. Mau lihat lokomotifnya apa sih? Kayaknya di CC 203. Lokomotif yang berinas kereta api Gaya Baru Malam Selatan pada perjalanan kali ini ya ini CC 203 9814, yang artinya lokomotif CC 203 angkatan tahun 1998, urutan ke-14 depo Indo SDT atau Sidotopo. Dengan hiasan bendera ya, karena ini bulan Agustus jadi memeriahkan semangat kemerdekaan. Sudah puas lihat lokomotifnya, semoga sehat-sehat sampai tujuan ya. Kita kembali ke ekonomi. Oh ya, kereta api Gaya Baru Malam Selatan untuk saat ini membawa 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Karena aku hari ini melakukan perjalanan di kelas ekonomi, mari kita lihat kelas eksekutifnya seperti apa. Kita lihat sekilas saja. Untuk tampilan luar kelas eksekutif ini menggunakan kaca-kaca pesawat, ala-ala pesawat. Nah, kita lihat seperti apa dalamnya. Aku ambil contoh di K108003 SDT di eksekutif 1 kereta api Gaya Baru Malam Selatan hari ini. Nah, seperti itunya. Oke, kita kembali ke tempat yang diharuskan di kelas ekonomi. Ini dia tampilan kelas ekonomi dari kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Untuk kelas eksekutif dan kelas ekonomi dipisah oleh kereta makan ke kelas eksekutif dengan kode M100101 SDT. Aku duduk di ekonomi 6. Ini ekonomi 1, ekonomi 6 di paling belakang. Mantap gak tuh? Keretanya berangkat 5 menit lagi. Gaya Baru Malam Selatan, Surabaya Gubeng Pasar Senen. Oke, ini ekonomi 6 dan keretanya langsung persiapan berangkat. Aku udah di 3. Wah, dapat belakang. Semoga aja maju. Messi. Seperti inilah tampilan dari kelas ekonomi Gaya Baru Malam Selatan. Nah, ekonominya menggunakan ekonomi hadap-hadapan seperti ini. Konfigurasinya 22. Nah, konfigurasi yang seperti ini tuh hadap-hadapannya lebih nyaman daripada yang 32. Nah, jadi seperti ini. Fasilitasnya ada tatakan meja, kemudian di bawahnya ada colokan, ada 2 untuk ngecas HP atau laptop dan sebagainya. Di sini ada tirai, kalau silau bisa dipakai seperti ini. Nah, di situ ada pemutar kaca, kalau misalkan AC-nya ini lagi gangguan. Ini AC-nya udah dingin banget, 18 derajat. Apalagi kalau malam nanti ya, siang-siang gini udah dingin banget. Nah, di atas ini ada rak bagasi, itu ada tasku.
Nah, ini AC-nya menggunakan AC sentral. Ada lampu, terus kursinya ada pada depan untuk jarak kaki. Kalau misalkan ada orang depan ya nggak seberapa mepet lah dengkulnya ya, daripada ekonomi yang 32. Nah, itu seperti itu. Terus apa lagi? Ya mungkin itu aja untuk ekonomi gaya baru Malam Selatan ini. Oke, kereta api gaya baru Malam Selatan sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan ini sepertinya melintas langsung stasiun Cakung untuk switch over dari double track ke jalur double track biasa, karena dari Cakung ke Bekasi itu masih belum double tracknya masih belum aktif. Nah, kenapa aku milih kereta api gaya baru Malam Selatan? Karena untuk waktu tempuh yang diberikan kereta api gaya baru Malam Selatan ini cukup lama, dan bisa dibilang waktu yang cocok untuk naik kereta dengan nyantai gitu ya. Waktu tempuh dari Jakarta ke Surabaya untuk kereta api gaya baru Malam Selatan ini yaitu hampir 14 jam, 13 jam berapa gitu, pokoknya hampir 14 jam. Nah, alasannya kenapa kok sampai 14 jam? Karena kereta api gaya baru Malam Selatan ini banyak berhentinya, jadi semua daerah itu dijajah oleh kereta api gaya baru Malam Selatan ini. Karena memang dulunya kereta api gaya baru Malam Selatan itu terkenal kereta murah menuju Jakarta, dan berhentinya itu banyak, berhenti di banyak stasiun. Jadi semua daerah itu kebagian kereta murah menuju ke arah Jakarta ataupun ke arah Surabaya, seperti itu. Nah, sekarang harga tiket gaya baru Malam Selatan udah nggak murah lagi ya, karena rangkaiannya sudah di-upgrade menjadi ekonomi Kemenhub, dan juga sudah ditambah kelas eksekutif. Nah, untuk harga tiket gaya baru Malam Selatan, aku cek minggu ini di bulan Agustus itu di kisaran harga 260 hingga 300 berapa gitu. Pokoknya sekitaran 200.000 ke atas. Untuk kelas eksekutif di kisaran harga 380 hingga 400 ribuan. Ini enaknya kalau kita mendapat kereta paling belakang, nggak ada pembangkit, jadi kita bisa backrest melihat ke belakang seperti ini. Nah, ini langsung stasiun Kranji. Nah, di sini aku akan mereview toilet dari kereta api gaya baru Malam Selatan. Kita cek ya. Jangan lupa dikunci. Agak susah. Nah, seperti ini toiletnya. Di
di sini menggunakan kloset jongkok, pasti di salah satu toiletnya itu pasti menggunakan toilet duduk karena mungkin jongkok semua ya, menyesuaikan kebutuhan orangnya. Nah, di sini ada flush untuk klosetnya, ada keran untuk air ke flushnya, ada tisu, kemudian ada wastafelnya nyempil gini, dan ada sabun, cermin, mantap. Ada ventilasi, ini tidak bisa dibuka ya, sayang banget gak bisa toilet red. Tempat sampah, pegangan, terus ada shower closet, ada pengharum ruangan, exhaust untuk menyaring udara keluar, dan gantungan. Seperti inilah toiletnya, cukup nyaman dan bersih juga. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah tiba di stasiun Cikarang, pemberhentian pertama setelah dari stasiun Jakarta Pasar Senen tadi. Tadi pas pramugarinya lewat, aku pesen makan dan ada menu baru, nasi ikan dori. Nah, menu ini itu sebelumnya adanya di hari Jumat dan Minggu. Nah, sekarang di hari Selasa ada, seperti ini tampilannya. Nah, ini ada ikan dorinya, ikan dori crispy, ada sayur, terus ada bakwan jagung dan sambal, dan juga nasinya mantap. Dibagikan masker dan tisu basah antiseptik, health ticket, fasilitas gratis selama masa pandemi. Mantap.
Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di stasiun Jatibarang. Stasiun Jatibarang ini lebih dekat ke kota Indramayu. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin dari kota Indramayu yang pengen naik Gaya Baru Malam Selatan itu bisa banget naik dari stasiun Jatibarang ini. Ada juga stasiun Haur Gelis, tapi yang lebih dekat ke pusat kota itu stasiun Jatibarang ya. Tadi sebelum berhenti di stasiun Haur Gelis itu berhenti lagi di stasiun Pegadaian Baru, cuma nggak terekam ya, pas tidur tadi. Stasiun Jatibarang. Di sana itu ada gudang DJK ya. Wah, itu sinyalnya hijau teman-teman. Kereta api Gaya Baru persiapan berangkat. Ini kita lihat kereta api apa yang bakal berpapasan dengan Gaya Baru. Stasiun Arjawinangun. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di stasiun Arjawinangun. Nah, stasiun ini sebelumnya tuh hanya melayani pemberhentian kereta barang aja, seperti barang ini, barang semen, dan juga barang peti kemas untuk pergantian kru. Nah, sekarang ini juga melayani pemberhentian kereta penumpang seperti kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan tiba di stasiun Cirebon Pejagan. Bagi para penumpang yang mayoritas stasiun Cirebon Pejagan, kami persiapkan ini. Sebelum bisa ada di barang-barang Anda, jangan sampai ketinggalan atau berjualan rangkaian kereta api. Terima kasih atas kepercayaan Anda dengan jasa. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di stasiun Cirebon Pejagan. Di sini kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan mengambil jalur ke arah kanan menuju ke arah Purwokerto. Bukan lurus ya, kalau lurus namanya bukan Gaya Baru Malam Selatan dong. Karena kan jalur lurus itu jalur ke arah utara, sedangkan ke kanan ke arah selatan. Di sini berhenti selama 10 menit untuk tunggu waktu naik turun penumpang saja. K3011107 sebagai ekonomi
6 kereta api Gaya Baru Malam Selatan pada perjalanan kali ini. K3 merupakan kode dari kereta kelas ekonomi, 0 merupakan tanpa penggerak atau setelah lokomotif, 11 merupakan tahun mulai dinas tahun 2011, MD mulai dinas 25 Oktober tahun 2011. Nah, 07 merupakan urutan pembuatan di tahun 2011 tersebut. STT merupakan depo dirawatnya, yaitu depo di Sidotopo, Surabaya. Nah, ini persiapan masuk kereta api Pangunkarta dari Jombang tujuan akhir Pasar Senen. Kereta api Pangunkarta dari Jombang tujuan akhir Pasar Senen sudah masuk di jalur 7 stasiun Cirebon Perujakan dengan lokomotif CC 03 9804 di Cipinang. Rel ke arah sana itu ke arah Tegal hingga Semarang, ke arah Surabaya Pasar Turi. Nah, sedangkan rel yang ke arah sini ke arah Purwokerto Jogja hingga Surabaya Gubeng. Sebetulnya bisa jadi kembali barang-barang Anda, jangan sampai tertinggal beberapa kereta api. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di stasiun Ciledug. Stasiun Ciledug ini merupakan stasiun yang paling ujung di Provinsi Jawa Barat. Jadi kesana dikit itu sudah Provinsi Jawa Tengah di Brebes. Nah, ini di ujung timur stasiun Ciledug ini, perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di stasiun Probo. Tadi bertemu dengan jalur dari arah Tegal Selawi, bertemu di stasiun Probo ini. Nah, diiringi lagu Di Tepinya Sungai Serayu.
Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di stasiun Linggapura. Di sini semua kereta dari arah barat atau dari arah Cirebon itu wajib berhenti di sini untuk melakukan switch over. Karena di peta Linggapura ke arah sana atau peta Linggapura Bumiayu ini terdapat jembatan longsor, jembatan yang harusnya digunakan oleh kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini. Jadi sementara kereta api Gaya Baru Malam Selatan harus minggir ke jalur kiri terlebih dahulu, melewati jalur yang lebih aman. Nah, nanti kita lihat jembatan longsorannya seperti apa. Nah, itu jembatan yang ambrol, teman-teman. Jembatan Sungai Glaga ambrol di awal tahun 2021 kemarin akibat derasnya aliran sungai. Jadi fondasinya ikut terbawa arus sungai. Nah, sekarang sudah dilakukan perbaikan, masih bertahap karena memang harus dibutuhkan fondasi yang kuat untuk jembatan ini. Apalagi jembatannya pun juga tinggi. Ya, kita doakan semoga cepat selesai agar dua jalur ini bisa kembali aktif secara bersamaan. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di stasiun Bumiayu. Nah, di sini kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan kembali ke jalur normal setelah tadi berjalan di jalur tunggal di peta Bumiayu Linggapura. Nah, di sini suasananya syahdu banget.
Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto merupakan pusat dan daerah operasi 5. Nah, di sini berhenti selama kurang lebih 10 menit. Awal ya keretanya, harusnya berhentinya cuma 5 menit karena datang awal, jadi berhentinya bisa 10 menit. Kondisi di stasiun Purwokerto. Nah, di sana itu ada rangkaian-rangkaian parkir, itu adalah rangkaian yang berada di depo kereta Purwokerto PWT. Dan di sana itu adalah depo lokomotifnya, depo lokomotif Purwokerto atau PWT. Wah, pas banget ada lokomotif keluar itu. Langsiran 1 kereta ekonomi K309435 PWT. Di sebelah sini ada rangkaian kereta eksekutif. Ini sepertinya rangkaian kereta api Kamandaka. Kereta api Kamandaka relasi Purwokerto Semarang Tawang. Mungkin keberangkatannya masih nanti atau lanjut besok pagi ya. Aku kurang paham sih jadwal Kamandaka. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di Stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun terbesar di daerah operasi 5. Mengapa terbesar? Karena panjang emplasemen dari ujung sana ke ujung sana itu sejauh 1 km. Panjang banget kan? Emplasemennya cukup panjang Stasiun Kroya ini. Dan Stasiun Kroya mempunyai percabangan ke kanan ke arah Purwokerto, ke jalur yang kita lewati tadi, jika lurus atau ambil ke kiri ke arah Cilacap hingga Bandung. Nah, ini di jalur berapa ini? Jalur 2 tersedia kereta api Serayu. Tujuan akhir Pasar Senen lewat Kiara Condong.
Kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di stasiun Wates. Ini tadi aku skip beberapa stasiun ya, karena aku tidur. Dan entah ini stasiun pemberhentian keberapa dari banyaknya pemberhentian kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini. Surabaya masih jauh lur, Jogja aja masih belum. Ini sudah masuk Jogja sih, cuma masih belum Jogja pusatnya. Ya udah, kita tunggu kereta api Gaya Baru Malam Selatan berangkat kembali dari stasiun Wates. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan tertahan sinyal stasiun Lempuyangan. Sepertinya nunggu antrian kereta api di stasiun Lempuyangan ya. Nah, ini berhenti di tengah-tengah lintas, bukan di stasiun ini. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di stasiun Lempuyangan. Sudah lama sekali aku tidak mampir ke kota Jogja ya. Lewat terus saja ini, gimana ya. Ya kapan-kapan mampir ke stasiun Lempuyangan atau ke Yogyakarta. Di sini kereta api Gaya Baru Malam Selatan berhenti selama 5 menit saja, nggak terlalu lama. Dan tadi sebelum masuk stasiun Lempuyangan, kita dapat momen ditahan sinyal dan bertemu kereta api Jakarta, dan saat masuk stasiun Lempuyangan ini tadi bertemu dengan kereta api Lodaya. Nah, yang turun Jogja ini rame. Kayaknya hampir semua turun Jogja ini. Yang naik nggak seberapa banyak. Berarti memang pasarnya Gaya Baru Malam Selatan ini cuma sampai Jogja aja ya, nggak full trip. Suasana di dalam ekonomi 6. Lihat, yang tadinya penumpangnya banyak, tinggal sedikit.
Sebelahku ini tadinya ada orang, di belakang ini tadinya ada orang. Sepi sekarang. Hanya mungkin ada 3-5 orang aja di sini. Turun Jogja semua. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah berangkat dari stasiun Lempuyangan. Belum capek karena memang ekonomi Kemenhub ini ya feel-nya sih kayak kereta 106 tempat duduk ya. Tapi kalau kenyamanannya ini jauh lebih baik dari kereta 106 tempat duduk. Dari Jakarta ke Jogja berapa jam ya, berarti 8 jaman. Iya 8 jaman. Masih belum capek. Ya nyaman banget naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini, meskipun kursinya tegak, apalagi kosong juga. Nggak tahu lagi kalau pas teman-teman naik itu penuh ya. Ya mungkin aku kurangi untuk merekam di luar ya, karena di luar juga udah mulai gelap. Apa juga yang mau direkam, dan stasiun pemberhentian selanjutnya itu nggak sebanyak tadi. Ya udah, kita nikmati perjalanan dengan tidur aja. Mungkin bangun-bangun ke Madiun atau manalah, pokoknya sebangun aku, karena aku ini capek banget teman-teman. Kemarin itu habis naik kereta api berantas transit di Pasar Senen dari jam berapa, jam 2 sampai jam 11 jam ya ke Baru Selatan, belum tidur sama sekali. Nah sekarang aku akan sempatkan tidur dulu sebelum nanti tiba di stasiun Mojokerto. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di stasiun Madiun. Akhirnya bisa bangun sebelum stasiun Madiun. Nah, diiringi lagu Pecel Madiun, lagu khas kota Madiun. Di stasiun Madiun, di seberangnya terdapat PT Inka atau PT Industri Kereta Api, di mana kereta api itu dibuat di sini. Nah, rangkaian kereta api Gaya Baru Malam Selatan itu dibuat di sana. PT Inka dibuat di sana, dan di sebelah sana itu juga ada depo lokomotif Madiun atau depo Indo MN, tempat untuk menyimpan dan memperbaiki lokomotif. Dan di sana juga terdapat terminal untuk pengisian bahan bakar minyak. Jadi angkutan minyak dari Rewul Jogja dan dari Benteng Surabaya itu dikirim ke sini untuk melakukan penyaluran bahan bakar di terminal sana, terminal Madiun. Seperti itu. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah berangkat dari stasiun Madiun, bertemu dengan kereta api Mutiara Selatan tadi. Nah, dari stasiun Madiun ini penumpangnya sisa 4 orang aja, termasuk aku. Yang tadinya rame pada turun di Jogja, kemudian di Solo turun tadi. Sekarang tinggal 4 aja. Itu pun di barisan paling depan sana.
jadi kerasanya kayak kosong padahal masih ada orangnya. Ininya tinggi sih ya. Sekarang kita nikmati perjalanan sebelum tiba di tujuan stasiun Mojokerto. Stasiun Mojokerto masih 1 jam 40 menit lagi. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan telah sampai di stasiun Kertosono. Di sini masuk di jalur 1. Berhenti di Kertosono hingga pukul 23.07. Masih ada 3 menit lagi kereta api Gaya Baru Malam Selatan berhenti di stasiun Kertosono. Di stasiun Kertosono ini terdapat subdipo atau tempat istirahat lokomotif ya. Nah, di sana juga ada turntable, cuma nggak kelihatan karena ya malam dan ketutup oleh gerbong ini. Di sana turntable untuk memutar lokomotif, khususnya kereta api Doho. Ini sepertinya persiapan berangkat dari stasiun Kertosono. Perjalanan kereta api Gaya Baru Malam Selatan sudah tiba di stasiun Jombang, yang artinya 1 stasiun lagi stasiun tujuanku di Mojokerto. Nah, nanti setelah stasiun Mojokerto, kereta api Gaya Baru Malam Selatan akan berhenti lagi di stasiun Sepanjang, Wonokromo, dan terakhir stasiun Surabaya Gubeng. Nah, aku akan menyampaikan kesanku naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan di kelas ekonomi ini. Untuk kelas ekonomi kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini terbilang cukup nyaman ya, walaupun tampilannya tidak meyakinkan kalau kalian menonton video ini karena kursinya tegak ya. Tapi kalau kalian merasakan langsung, itu beda, pasti beda persepsi ketika kalian nonton di video. Karena ini jujur lebih nyaman, walaupun kursinya tegak, tapi lebih nyaman dari kereta ekonomi 106 tempat duduk yang sama-sama berhadapan. Kursinya lebih tebal, terus jarak kakinya lebih lebar, lebih nyaman lah pokoknya ekonomi di kereta api Gaya Baru Malam Selatan atau ekonomi tipe Kemenhub ini. Terus apalagi untuk kedepan suara di kereta api ekonomi 6 ini cukup baik ya. Untuk kedepan suara, untuk guncangan, pokoknya semua baiklah di ekonomi 6 ini. Beruntung banget aku bisa merasakan Gaya Baru Malam Selatan, langsung mendapatkan sarana yang terbaik. Mantap. Itu ya, mungkin segitu aja sih pesanku untuk di ekonomi 6 kereta api Gaya Baru Malam Selatan ini. Jujur gak ada kurangnya teman-teman ya, asli ini nyaman banget. Bahkan ini kenyamanannya setara dengan ekonomi premium, walaupun kursinya tegak ya. Walaupun kita naik kereta api premium pun kita gak bisa merebahkan kursi ya. Kalau misalkan di belakang kita ada penumpang, yang mending pilih ekonomi seperti ini sekalian, yang lebih empuk, lebih nyaman, sandarannya lebih tinggi, nyaman lah pokoknya. Oke, ini persiapan berangkat stasiun Jombang. Kita nikmati perjalanan 1 stasiun lagi menuju tujuan akhirku di stasiun Mojokerto. Gaya Baru tidak lama lagi segera tiba di stasiun Mojokerto. Kereta api Gaya Baru tidak lama lagi segera tiba di stasiun Mojokerto.
perjalanan kereta api Gaya Baru Malang Selatan telah sampai di stasiun Mojokerto dan aku turun di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saatnya aku pulang. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video kereta api selanjutnya.